Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam yang tak ada itu mengikatku. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melayani bersama-sama, berdoa bersama-sama sesuai dengan tema untuk doa bersama malam hari ini, doa peperangan rohani. Puji Tuhan, dan kita segera mulaikan, kita angkat pujian doa ini. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan dalam hidup kami. Ketika kami bersatu hati, ketika kami berdoa bersama-sama, ketika kami merendahkan diri, mujizat Tuhan terjadi. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami tidak takut. Yesus beserta kami. Haleluya. Ku tidak takut. Oh, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Engkau memegang, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Kami percaya Engkau Tuhan, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananku. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau beri. Tuhan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih Tuhan perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbal Takaya, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Kau baik. Ya Rabbal Takaya, sikira malam.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapa, haleluya. Baik. Terima kasih, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat ini Pendeta Mary Wakano akan berdoa buat kita semua dan untuk kegiatan prayer malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah itu hidup dahsyat dan yang maha kuasa. Dikuduskan nama-Mu dalam pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa malam ini dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus urapi kami semua, pimpin acara doa ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba menghambat, menghalanginya, kami hancurkan, halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pimpinan Roh-Mu Tuhan di atas cara ibadah doa malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka acara doa malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita ikan pujian ini bangkit serukan nama Yesus, dan setelah itu kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa dan bersyafaat. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, oh, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Puji Tuhan, dan waktu dan kesempatan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung kami berikan kepada Bapak Pendeta Budi. Ya, shalom hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang berbahagia pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Departemen Doa BPD Jawa Barat, Kesia, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini adalah suatu kehormatan yang saya akan pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Ya, saudara-saudara, selama memberikan atau menyampaikan firman Tuhan, sebentar akan saya berikan secara slide presentasi. Namun sekali lagi kita berdoa sebentar, ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tundukkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh kuasai Roh Kudus, sehingga kami boleh benar-benar menerima firman ini,
masuk dalam hati kami. Dan itu semua boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan kami dikuatkan. Kami menjadi menang, pribadi-pribadi yang pemenang, dan kami sanggup menangkan peperangan rohani yang sebenarnya kami akan panjat kepada Tuhan. Tundukkan hati kami semua Tuhan, kami mau dengarkan sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kuasai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tuhan, tapi kalau Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan, hamba akan melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Saya bersukacita hari ini karena memang Tuhan itu sumber sukacita kita ya. Saya ingin menyampaikan karena ini adalah pertemuan doa dan sebentar kita akan masuk pada satu peperangan rohani, doa peperangan rohani. Saya kira penting buat kita semua hamba Tuhan untuk mengerti kalau kita mau berperang kita harus tahu targetnya. Saya sudah lihat di grup WA target-target yang akan kita doakan, sasaran-sasaran apa saja ya. Tetapi ada hal yang penting buat kita sebelum kita berperang dalam medan peperangan bersama Tuhan, kita harus punya kekuatan ya. Tanpa kekuatan rasanya kita akan kalah dalam peperangan apapun. Perlu sekali kekuatan. Nah, hari ini saya akan berikan satu tema berkaitan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Share-kan. Ya. Hari ini saya berbicara dengan tema sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Ya. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Atau saya bisa balik di sini, kekuatan kita adalah sukacita dari Tuhan. Jadi sekali lagi sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Ini penting kita miliki sebelum kita masuk pada medan peperangan dalam doa-doa kita hari-hari ini. Kita tahu iblis bekerja luar biasa, saudara-saudara. Namun kalau bicara tentang sukacita dari Tuhan, tentunya kita tahu ada sukacita yang bukan dari Tuhan. Ya, apa itu sukacita yang bukan dari Tuhan? Sukacita yang bukan dari Tuhan ini bisa berbentuk sebuah kesenangan yang sesaat ya. Iblis pun bisa memberikan ini, bisa menyediakan buat kita semua. Contohnya kita punya kekayaan, kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya rumah yang mewah, mungkin banyak rumahnya dan punya mobil yang mewah juga. Saudara-saudara, itu betul memberi sukacita. Dan jangan lupa, itu pun juga Tuhan sanggup berikan. Tapi saudara, saya mau beritahu bahwa sukacita yang seperti itu ada sifat sementara. Sifatnya cepat hilang. Ya, kalau saya ilustrasikan seperti contohnya telur. Kalau contohnya telur, kita tahu bahwa telur itu kalau kita mau buang isinya, kita pecahkan, kemudian kita keluarkan isinya, dan tinggal kulitnya. Nah, saya gambarkan adalah sukacita yang sementara itu, seperti kekayaan, harta, jabatan, dan sebagainya. Ini adalah kekuatan yang bersifat permukaan, bersifat hanya kulit. Ketika dia terbentur sesuatu masalah, maka pecahlah sudah. Dan ketika seorang sudah pecah sukacita yang sementara itu, maka dia akan seperti layang-layang putus. Dia tidak ada pegangan. Kemudian dia akan melayang kemana saja. Itu sebabnya banyak orang yang mungkin boleh katakan orang-orang kaya, orang-orang berada, mereka punya segala macam. Tapi mereka punya sukacita hanya sementara. Sukacita yang ketika mereka berbenturan dengan masalah. Contohnya pandemi. Ya, mereka banyak diperhadapkan pada kesulitan dalam ekonomi, dalam perusahaannya. Sehingga tidak sedikit mereka yang menjadi
kecewa, mereka lari, dan mereka frustasi, mereka tidak punya solusi, mereka stres, dan akhirnya mereka bunuh diri, saudara-saudara. Itu karena mereka hanya punya sukacita yang bersifat permukaan, bukan bersifat penuh. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sekali lagi, kekuatan kita adalah dari sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada satu update yang perlu kita perhatikan, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Ini berkaitan dengan tanda-tanda kesudahan zaman. Jelas, pemberitaan Injil berkembang sangat luar biasa. Di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Benar, ini semua sudah genap. Ya, banyak gereja mungkin dikatakan tutup, ya, tapi sebenarnya gereja banyak membuka cabang. Gereja banyak buka cabang di mana? Di rumah-rumah. Nah, sekarang tidak ada pembatasan, tidak ada, walaupun ada PPKM, tidak terbatas untuk gereja bisa memberitakan Injil. Semua Tuhan sudah sediakan, ada penyertaan Tuhan. Ini terbukti, dan ini genap, puji Tuhan. Namun ada satu hal lagi yang bertentangan, saudara-saudara. Ini berkaitan juga dengan tanda kesudahan zaman. Ini bicara tentang ketakutan dan kecemasan yang melanda umat manusia. Ya, dikatakan Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Haleluya. Nah, kalau saudara perhatikan, pemberitaan Injil berkembang luar biasa. Tetapi ketakutan dan kecemasan melanda umat manusia pun luar biasa. Nah, ada yang keliru, ada yang salah. Bagaimana kita berperang bisa memberitakan seluruh Injil ke seluruh dunia apabila ketakutan, kecemasan tetap melanda. Saya lihat di sini, saya pelajari bahwa ada satu hal penting yang hilang. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mau berperang, kita tahu, kita siapkan senjata, kita siapkan sasaran, target, dan sebagainya. Tapi ada hal yang sangat penting dan esensial yang harus kita miliki, yaitu kekuatan. Kalau saudara berperang tanpa kekuatan, saya percaya, yakin bahwa kita pasti kalah. Ya. Nah, bicara tentang perkembangan Injil, banyak gereja sekarang sudah fokus dengan bagaimana strategi untuk mengembangkan Injil ini diberitakan ke banyak tempat, ya. Bisa dengan streaming, bisa dengan Zoom, bisa dengan segala macam. Itu semua penyertaan Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau faktanya ketakutan dan kecemasan tetap melanda, ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertanyaannya, apa pemberitaan Injil kita tidak penuh dengan kuasa sehingga kuasa tentang ketakutan dan kecemasan ini tetap melanda? Ya, hari ini saya mau bicara tentang kekuatan. Tadi saya katakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Dan kekuatan kita adalah sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan sini. Saya beri gambar. Ada seekor burung di dalam sangkar. Cukup kuat sangkarnya. Lalu dia dikelilingi, dia diserang oleh 3 ekor kucing. Nah, ini pernah terjadi satu percobaan, saudara-saudara, kondisi yang demikian. Burung yang punya sayap bisa terbang ke sana kemari, lalu ketika diperhadapkan dengan ancaman yang mengancam kehidupannya, meskipun dia tahu dia ada dalam sangkar yang tidak mudah
dihancurkan oleh musuh. Tapi karena dia terbang ke sini dan semuanya terbatas karena sangkar itu menutupi dia. Lalu kemudian menjadi lemas. Dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian burung itu mati, saudara-saudara. Dalam beberapa hari dia kehilangan semangat, dia stres, lalu kemudian mati. Ya, seperti itu juga. Jangan sampai kita sekarang PPKM, kita harus diam di rumah. Sementara ancaman dari luar terus mengancam kita, menyerang kita. Jangan sampai pikiran kita dikendalikan dengan suasana. Ya, amin. Joyce Meyer, seorang pengarang buku, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Pikiran adalah Medan Perang. Menangkan perang dalam pikiran Anda. Nah, saudara, ini sangat relevan dengan ayat Alkitab dari Amsal 24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita sadar kita mau berperang, mau masuk pada medan peperangan, kita butuhkan kekuatan. Tetapi firman Tuhan beritahukan kepada kita, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesukaran, pada masa pencobaan, pada masa pergumulan, maka kecillah kekuatan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi sukacita yang dari Tuhan yang adalah kekuatan kita, itu definisinya bagaimana? Ya. Saya ambil dari Yakobus 1 ayat 2 dalam terjemahan baru dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam ayat yang terbuka dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Dalam versi bahasa Inggris, New Life Translation dikatakan, dear brother and sister, whenever trouble comes your way, let it be an opportunity for joy. Peluang, kesempatan untuk sukacita. Kalau kita katakan firman Tuhan ya dan amin, seharusnya dengan ayat Yakobus 1 dan 2 ayat 2 ini, di mana di dalam berbagai-bagai pencobaan itu kita menjadi sukacita. Harusnya hari-hari ini kita bersukacita. Katakan amin. Haleluya. Harusnya kita bersukacita. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang mengambil sukacita dalam hidup kita? Kita percaya bahwa sebagai orang percaya, kita terima Yesus, lalu kita akan hasilkan buah roh yang salah satunya adalah sukacita kalau kita melekat pada pohon anggur. Dan sukacita itu pasti akan kita hasilkan. Namun sebenarnya, saudara, bukannya tidak ada sukacita, tetapi ada yang mengambil, yang mencuri sukacita kita. Nah, apa yang mengambil dan mencuri? Yang pertama, saudara, kalau kita terus sering melihat sekitar kita, kalau kita sering melihat sekeliling kita, mungkin kita melihat orang lain lebih bahagia. Mungkin kita melihat orang lain pekerjaannya lebih baik. Mungkin kita melihat orang lain keluarganya lebih harmonis. Mungkin kita bisa melihat gereja orang lain lebih baik, lebih besar, lebih banyak jemaatnya. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Kalau kita masuk pada kondisi membandingkan, maka siap-siap sukacita kita akan direbut oleh iblis. Saya tuliskan, tidak ada yang lebih mencuri sukacita kita selain perbandingan atau melakukan perbandingan. Seberapa banyak kita setelah kita lihat
media sosial kita, Instagram, Facebook, atau story. Lalu kita lihat kehidupan teman-teman kita. Dan ini kita mulai merasa tidak enjoy. Kita tidak suka cita. Kenapa? Karena kita bandingkan. Mereka lebih baik daripada kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ini akan mengambil sukacita kita. Yang kedua, saudara, kita melihat ke belakang. Dia juga bisa mengambil sukacita kita. Nah, saudara-saudara, latar belakang atau masa lalu kita sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Mungkin kalau saudara pernah dengar pembicaraan orang tentang saudara, mungkin ada orang berkata, oh dulu dia orangnya orang kaya, dulu dia orangnya berhasil, dulu dia orangnya sukses. Ini artinya hari ini saya tidak begitu. Nah, coba bayangkan juga orang yang buta, orang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Dia mungkin mengalami pembicaraan orang-orang banyak tentang dirinya. Dia kan orang yang berdosa. Dia kan orang yang tidak layak. Dia sungguh berdosa kepada Tuhan. Saudara, hati-hati. Ini bisa merebut sukacita kita. Saudara, saya beri sedikit kesaksian. Kalau saya melihat terus keadaan saya, saudara tahu bahwa setahun lalu saya menderita stroke dan sampai saat ini masih pemulihan. Saya bersyukur hari ini saya jauh lebih baik. Dulu saya nggak bisa bicara, saudara. Saya pelo begitu ya. Lalu kemudian dulu tidak bisa bangun, sekarang saya bisa bangun. Saya bersyukur. Nah, saudara-saudara, saya kasih tahu bahwa masa lalu ini yang belum terlalu lama, ini sering membayangi. Dulu saya bisa lakukan banyak hal. Sekarang saya sangat terbatas. Tapi saya katakan kepada Tuhan, jangan ambil sukacita ini Tuhan. Saya mau tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan lambat laun berikan kesembuhan kepada saya. Puji Tuhan, jangan dikuasai masa lalu. Saya tulis di sini, kita tidak bisa merubah masa lalu. Tetapi masa lalu bisa merubah kita. Haleluya. Dan yang ketiga yang bisa mengambil sukacita kita, kita melihat terlalu jauh ke depan. Ya. Oh, bukannya baik kita bisa melihat jauh ke depan atau kita rencangkan masa depan kita. Baik, tidak salah. Tapi saya beri satu penekanan di sini. Melihat terlalu jauh ke depan. Ini bisa salah, saudara. Ya, saya pernah ketemu 2 orang ibu yang ditinggal oleh suami yang meninggal. Ya, hari ini kalau ada pendeta Estelina, saya mengucapkan berduka cita. Ya, nah, saya akan kembali kepada cerita saya. Jadi 2 orang ibu ini, seorang ibu pernah berkata ketika suami yang meninggal, dia katakan begini, aduh bagaimana saya bisa hidup? Anak saya masih kecil, bagaimana anak saya sekolah, bagaimana anak saya kuliah, bagaimana dia bisa bekerja apa nanti dan sebagainya. Siapa yang bisa saya andalkan di sini? Saudara, satu orang ibu berkata demikian. Ada satu ibu yang lain berkata begini, Pak Pendeta, doakan saya akan kuat. Saya percaya Tuhan bersama saya. Saya percaya rancangan Tuhan damai sejahtera tidak membawa kecelakaan buat saya. Saya percaya saya akan hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Saudara, ada 2 sikap yang berbeda. Makanya saya tulis ini, hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan hari kemarin. Hari ini kita ada, saudara. Mungkin kemarin kita khawatirkan tentang hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Haleluya. Kalau kita tahu ada yang mengambil sukacita kita. Nah, sekarang
Bagaimana kita mengembalikan sukacita yang dari Tuhan yang merupakan kekuatan kita agar bisa kembali kepada kita? Yang pertama, saudara, selalu berada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah hamba Tuhan, sepertinya sudah biasa mendengarkan kata-kata ini. Selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ya, tapi saya beritahu, mungkin hari ini kita ada dalam Zoom, tapi belum tentu kita hadir. Kita bisa aja dalam gereja, dalam ruang ibadah yang tempat hadirat Tuhan, tapi kita tidak hadir di situ. Kita bisa duduk satu meja. Kita mau makan, tapi kita tidak hadir di situ. Kenapa? Karena pikiran kita di luar dari tempat di mana kita berada. Saudara, saya mau share satu video sebentar ya. Ini menggambarkan tentang bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan dan pentingnya hidup dalam hadirat Tuhan. Ini berkisah tentang beruang yang punya anak, ya, jadi anak beruang dengan induknya. Sebentar ya. Semoga suaranya terdengar. Video ini sangat menginspirasi saya dengan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini tidak pernah saya lupakan. Ya. Coba bayangkan bahwa anak beruang adalah saudara dan saya. Sementara induk beruang adalah Tuhan kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan buka jalan buat kita. Tapi seringkali kita menggunakan pengertian sendiri. Kita keluar dari jalan Tuhan. Kita tidak mau berjalan bersama Tuhan. Dan kita jatuh. Ya Tuhan, kita punya semangat untuk bangkit kembali. Bukannya mencari jalan Tuhan, tapi tetap kita berjalan kembali. Kita tahu, kita sadar bahwa Allah dan mengatur. Kita tetap jatuh, bangun dalam kehidupan. Kita menemukan jalan yang dan justru kita jatuh benar dan dalam bahkan sampai terjatuh. Kita tahu dengan Tuhan kita menolong. Walaupun kita jatuh, kita tidak akan berhenti. Kita punya pilihan untuk menyerah atau bangkit. Saudara-saudara, hanya orang-orang yang punya motivasi untuk berada dekat dengan hadirat Tuhan, mereka akan bangkit. Mereka akan mencari hadirat Tuhan. Mereka akan berusaha datang mendekat kepada Tuhan. Saya ada satu alasan yang paling kuat untuk anak beruang ini datang untuk karena kita selalu berada dan kita tahu tempat perlindungan yang paling adalah hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, saya bersyukur. Saya akan lanjutkan sedikit lagi.
Ya. Jadi begini, saudara. Kita harus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau kembalikan sukacita yang dari Tuhan, yang adalah kekuatan kita. Saya tuliskan, hadirat Tuhan adalah di mana kita hadir sepenuhnya dalam hadirat-Nya. Kita harus hadir sepenuhnya. Jangan karena kita ada fisiknya saja, tapi pikiran kita tidak dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, cara mengembalikan sukacita dari Tuhan yang kekuatan kita adalah menentukan prioritas. Saudara-saudara, kita bisa mengembalikan sukacita dari Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mengatur prioritas kehidupan kita. Saya menyadari tentang pentingnya makanan, mengatur pola hidup, mengatur pola bekerja, mengatur pola istirahat saya. Setelah saya mengalami sakit stroke, saudara, mungkin kita akan merasakan pentingnya menjaga pola makan atau memilih makanan yang terbaik untuk dikonsumsi. Kalau satu kali kita divonis diabetes, atau mungkin kita divonis darah tinggi, atau kita divonis kanker dan sebagainya. Ini bicara tentang prioritas. Kalau saja kita prioritaskan pola hidup, makan, dan hidup kita, bekerja kita dengan baik, saya yakin ini tidak terjadi. Ya, jadi saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus. Yesus disalib, dia bisa menderita, tapi dia tahu bahwa dia melakukan prioritas yang terbaik, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga sudah berkata dan mengingatkan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Ini bicara tentang menentukan prioritas. Seringkali kita tidak memprioritaskan pemuritan di dalam sebuah gereja. Seringkali kita tidak mementingkan pentingnya doa di dalam sebuah gereja. Sampai satu kali kita menyaksikan gereja kita mengalami penurunan, kehilangan jiwa-jiwa. Ya, saudara. Ya, penting sekali, saudara. Jadi yang pertama, kita bisa kehilangan sukacita karena kita seling melihat sekitar, lalu kemudian kita melihat ke belakang, dan kemudian kita melihat terlalu jauh ke depan. Tapi jangan khawatir, kita bisa merebut sukacita kita, selalu tinggal berada dalam hadirat Tuhan, dan mari mulai sekarang prioritaskan apa yang menjadi prioritas yang penting dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saya berikan satu ayat terakhir, saudara. Ini bicara tentang Yesus ketika dia disalibkan. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti apa? Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ini sekali lagi bicara tentang Yesus. Sungguh dia memiliki prioritas yang benar. Dia mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dia mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib. Karena dia tahu ada yang menggantikan suatu saat kelak, yaitu sukacita yang tidak bisa terbayangkan, saudara-saudara. Bagi kita sekalian, mari, ini adalah pesan yang sangat baik buat kita. Sebelum kita masuk dalam perangan rohani, dalam melalui doa, kita yakinkan, kita miliki sukacita, kita rebut sukacita kita. Dan kalaupun kita dalam percobaan, mari kita abaikan kehinaan ini. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang kita terima. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan.
firman-Mu telah hamba sampaikan. Biar kiranya kami percaya, hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan kami percaya firman ini akan memberikan kekuatan, kemenangan baru bagi kami, dan khususnya membuat kami menjadi kuat. Kami memiliki kekuatan yang sungguh pada saat kami masuk pada medan peperangan di mana kami harus berdoa dalam peperangan rohani kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Linvian atau Pak Ilko ya. Linvian. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Budiman atas firman Tuhan yang luar biasa. Intinya mari kita bangun di dalam satu kekuatan, dan kekuatan itu berasal daripada Tuhan sesuai Efesus 6 ayat 10 juga. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini siaplah kita untuk masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Kita akan ada doa peperangan rohani. Mari mohon kesiapan hati kita semuanya, kesiapan hati yang supaya tidak ada gangguan-gangguan, biar kita fokus di dalam pelayanan doa syafaat ini. Puji Tuhan, langsung kami serahkan kepada yang mengambil bagian yang pertama, Bapak Pendeta Joni Suwatan. Haleluya, puji Tuhan, mari kita topang pokok-pokok doa ini. Pak Joni Suwatan berdoa, tadinya Pak Mardi Kristianto yang mau berdoa, tapi beliau lagi sakit tifus dan sebentar juga kita akan doakan, makanya saya ganti Pak Joni Suwatan. Tuhan berkati. Silakan Pak Linvian. Ya, silakan Pak Joni. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini Jumat 16 Juli 2021, di mana Departemen Doa dan Penyembahan Gereja Jawa Barat mengadakan doa peperangan rohani. Untuk itu diawali dengan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Roma 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada malam hari ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Hamba berdoa, urapi hamba-hamba-Mu, khususnya pendoa syafaat malam hari ini. Karena berbicara tentang peperangan rohani itu bukan datang dari manusia. Kami membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami membutuhkan pengurapan Tuhan. Sehingga doa ini boleh berdampak luas. Tidak saja bagi GSJA Jawa Barat, tapi berdampak luas secara nasional, bahkan dunia. Karena ada urapan kuasa dari Allah bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi pendoa syafaat malam hari ini. Itu sebabnya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau melindungi, Engkau menguatkan umat-Nya dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat GSJA Jawa Barat, kiranya Tuhan memberikan perlindungan, proteksi mereka dari segala kecelakaan dan maut, baik itu di darat, udara, dan laut. Mari ya Bapa, Engkau yang pegang kendali atas bumi alam semesta ini, Engkau sanggup menjaga dengan sempurna akan anak-anak-Mu, di mana mereka boleh menaruh keyakinan percaya kepada Tuhan, tidak saja 70-80, tapi 100%, bahwa Allah memberikan perlindungan secara utuh di dalam perjalanan mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari segala kecelakaan maut. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan halaukan segala tantangan rintangan. Tuhan halaukan mereka dari segala kecelakaan, dari segala maut. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, di mana mereka mengalami
tekanan berbagai hal, khususnya dalam bidang finansial. Mereka ada di dalam kesusahan, kesulitan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menopang mereka. Biar mereka tetap kuat. Karena ku tahu semua ini tidak akan bertahan lama. Segala penderitaan, kemiskinan, dan kesusahan kami percaya itu akan berlalu. Itu sebabnya umatnya, biarlah mereka tetap teguh. Mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi mereka tetap berfokus kepada Kristus. Dan menanti-nanti akan pertolongan Tuhan. Kami percaya kalau Elia dalam masa kelaparan ditolong oleh Tuhan. Bahkan janda di Sarfat dalam masa kekeringan, Tuhan memberkati dengan ajaib. Bangsa Israel dalam perjalanan, mereka tidak pernah makan makanan yang ada di Mesir. Mereka mendapatkan makanan dari surga. Mereka mendapatkan minuman dari gunung batu yang memancarkan air. Sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar logika. Tapi itu adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Biarlah umatnya tetap menanti-nanti Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam Kristus ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pengharapan. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang terkena sakit penyakit. Apakah itu sakit penyakit karena bakteri ataukah sakit penyakit karena virus pandemi COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku malam hari ini akan menjamah mereka, memulihkan dengan sempurna. Karena ku tahu Tuhan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Malam hari ini jika ada di antara kami, khususnya GCA Jawa Barat yang mengalami sakit penyakit, apakah itu dimulai dari sakit oleh karena bakteri atau virus, kami percaya tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar bagimu ya Bapa. Kami memohon dengan sangat, kiranya Allah menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Biarlah mereka mengalami kesembuhan pada malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang bimbang diteguhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Malam hari ini Tuhan kami berdoa. Di mana banyak pengangguran terjadi di mana-mana oleh karena Tuhan, kasus daripada pandemi global, kami percaya Allah sanggup buka jalan bagi mereka. Allah sanggup memberikan mereka hari esok yang lebih baik. Karena kami tahu bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan sanggup mendatangkan burung gagak di mana secara akal logika, di mana mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Di sana Allah bertindak dan menyatakan diri sebagai penolong yang sejati, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah mereka anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menganggur di era pandemi global hari ini, Tuhan kiranya buka jalan buat terobosan rohani atas mereka, sehingga mereka tahu saat dunia menutup jalan, Tuhan sanggup membuka jalan bagi orang-orang percaya. Karena bagi Kristus segala sesuatu mungkin. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, bagi rumah sakit persediaan yang terbatas, kiranya Tuhan Engkau tolong. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkarya bagi pemerintah kami, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota madya, untuk mereka boleh mengalami akan sebuah terobosan yang baru untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan daripada orang-orang yang sakit, sehingga dapat ditampung, dirawat dengan baik. Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para dokter, para medis, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan akan tugas-tugas mereka dengan baik. Bungkus tutup oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah kiranya lewat tangan-tangan yang diurapi oleh Tuhan, para medis, dokter, kami akan mendengar hari-hari ini terjadi kesembuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kami akan melihat di mana peningkatan pandemi global akan menurun, di mana Allah turut bekerja bagi bangsa kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami Tuhan di masa-masa yang sulit,
Biarlah iman kami, khususnya GSCA Jawa Barat, boleh tetap kokoh, boleh tetap kuat. Kami tidak melihat akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata seperti Rasul Paulus berkata, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Kami percaya kami akan melewati masa-masa sukar. Kami percaya kami akan melewati masa-masa sulit, penderitaan, beban hidup dan air mata, dan kami akan keluar sebagai pemenang karena Kristus ada di pihak kita. Firman Allah berkata, siapakah lawanmu? Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pokok doa yang kedua, saya akan membacakan Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya kita membersihkan semua udara-udara yang kotor di negeri tercinta Indonesia ini, khususnya di daerah Jawa Barat ini. Bapa Surgawi, kami kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melihat kami dan yang mendengarkan segala seruan dan permohonan kami. Kuasa di dalam nama Yesus sudah Engkau berikan kepada kami untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan, mematahkan segala kuasa setan, mematahkan segala kuasa iblis, karena Engkau sendiri sudah mengalahkan itu lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan kami yang percaya, Engkau berikan wibawa rohani itu, Engkau berikan kuasa itu untuk menaklukkan, mengalahkan segala siasat-siasat iblis. Oleh karena itu pada malam hari ini, dalam doa-doa syafaat kami mau menyampaikan kepada Tuhan, kami mau perangi segala kuasa-kuasa kegelapan itu. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan segala siasat iblis melalui roh-roh pembunuhan. Kami patahkan dan kami tolak di dalam namanya Yesus. Kami bersihkan segala udara-udara yang kotor, roh-roh pembunuhan. Biar kiranya diubahkan menjadi roh kelemah lembutan, roh kasih sayang, roh membawa damai sejahtera. Sehingga setiap orang-orang yang memiliki roh-roh pembunuhan, roh-roh dendam, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga melalui doa kami ini, mereka dibebaskan. Dan mereka akhirnya menjadi percaya, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga roh-roh pencurian, dimanapun. Baik di dalam bis, baik di jalan, baik di rumah, baik di atas pesawat, di atas kereta, dimanapun roh-roh pencurian, di dalam nama Yesus yang masih melakukan pencurian-pencurian yang bukan miliknya. Kami doakan mereka di dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau ubahkan menjadi pembawa kabar keselamatan. Kami percaya kalau dulu gembong mafia perjudian, Engkau jamah dan Engkau ubahkan di daerah Cina sana Tuhan. Kami percaya juga di Indonesia itu. Di Indonesia ini itu bisa terjadi karena kami yakin doa memiliki wibawa rohani untuk mengubahkan orang yang jahat menjadi baik di dalam Tuhan. Kami bersihkan udara-udara yang kotor itu di dalam nama Yesus. Roh-roh kekerasan juga kami doakan di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan akan melembutkan setiap hati orang-orang yang keras. Sehingga kekerasan bisa berubah menjadi kelemah lembutan. Kami berdoa juga perjudian. Biar kiranya Tuhan akan jamah, Tuhan akan tolong setiap bandar-bandar judi. Baik judi bola, baik judi togel, baik judi apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak semuanya. Biar kiranya kuasa Roh Kudus membersihkan semuanya Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan mengalir. Lawatan Tuhan dicurahkan. Setiap penjudi akan diubahkan, diinsafkan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga menjadi pribadi yang lebih mengalami Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang yang suka berkelahi, memiliki roh perkelahian. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus.
Kami bersihkan semua udara-udara yang kotor dari roh perjudian, dari roh pembunuhan. Kami bersihkan udara-udara yang kotor dari roh kekerasan, dari roh perjudian, dari roh perkehalian di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa ini akan semakin dilawat oleh Tuhan, sehingga bangsa ini semakin mengalami kesejahteraan, keamanan, keselamatan yang dari Tuhan Yesus di tengah-tengah negeri kami, dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang-orang yang semakin dan semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki kekerasan hati, Engkau ubahkan dan Engkau lembutkan, sehingga ketika mereka mendengar kebenaran firman Allah akan menjamah hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersihkan sekali lagi udara-udara yang kotor di tengah-tengah negeri bangsa kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Biar kiranya lawatan Tuhan, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah. Kami bersihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir, menjamah, dan mendengarkan setiap pokok-pokok doa yang kami sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, sebelum saya masuk dalam doa syafaat malam ini, saya akan membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat dan doa-doa peperangan pada malam ini. Kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan, ya. Bapa di surga, pada malam ini kami datang kepada Tuhan. Bapa, kami minta penyertaan, perlindungan, kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang percaya, khususnya kami berdoa Tuhan Yesus, buat negara-negara yang masih mengalami pandemi COVID-19, di mana kekacauan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami berdoa malam ini, mohon belas kasih, mohon kuasa-Mu agar dinyatakan untuk dunia yang sedang kacau balau pada hari ini karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ada di mana negara tersebut tersangkut dengan masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon juga perlindungan Tuhan atas hamba-hamba Tuhan dan keluarga anak-anak mereka Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan. Juga kami mohon supaya jika mereka melayani, jika mereka menyampaikan ada di gereja, dan Tuhan menyertai dan perlindungan atas mereka. Dan segala roh-roh jahat Tuhan Yesus, baik itu penghulu darah yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, segala roh-roh santet tenung, segala roh pesugihan, roh-roh najis kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu, mohon perlindungan Tuhan atas hamba-hamba Tuhan yang ada di GHCA Tuhan di Indonesia. Kami doakan juga untuk BPP kami Tuhan. Kami berdoa buat PPD kami seluruh Indonesia. Kami doakan Tuhan khusus buat PPD GHCA Jabar Tuhan. Bersama dengan BPW Bekasi Tuhan. Dan kami berdoakan hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah BPD Jabar Tuhan pada malam ini. Bersama dengan istri dan keluarga mereka di jemaat yang mereka layani. Kami berdoa juga Tuhan, agar Tuhan juga menyertai pengurus-pengurus atau dipercayakan untuk
melayani di BPD Jabar, BPW, BPD Jawa Barat di Tuhan. Memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap hamba-hamba Tuhan dan keluarga bersama dengan umat percaya Tuhan yang ada di BPD Jabar Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan oleh dari Yesus. Bila ada roh-roh jahat Tuhan, baik itu dalam bentuk Tuhan, roh-roh santet tenung, baik dalam bentuk Tuhan, roh-roh pesugihan Tuhan. Ini masih dilakukan, masih dipakai oleh Tuhan Yesus. Orang yang ada hidup di luar Tuhan, baik juga mereka sudah ada di dalam Tuhan, juga masih ada sebagian mereka menggunakan hal ini. Karena itu Tuhan, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Terutama pada waktu menjelang tidur, pada waktu kami akan berangkat kerja dan melayani, pada waktu kami akan beraksi pada hari itu Tuhan. Kami mohon kuasa darah-Mu dan Tuhan, para malaikat-Mu Engkau kirim Tuhan untuk melindungi setiap hamba-hamba Tuhan dan umat percaya. Khususnya Tuhan, Jabar kami berdoa situasi Tuhan, yaitu peningkatan penyebaran COVID-19 ini belum turun, malah tambah naik Tuhan. Kami berdoa setiap umat percaya, setiap hamba-hamba Tuhan dan keluarga jemaat keluarga hamba Tuhan. Anak-anak mereka, istri dan suami mereka Tuhan. Tutup buku dan darah-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjauhkan dari kami semuanya dari paparan virus corona. Virus corona ini pekerjaan iblis, karena kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa Tuhan. Satu khusus pemerintah daerah yang tersangkut Tuhan dalam hal Jabar dan kota dan kabupaten Bekasi, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan kepada mereka untuk dapat Tuhan memutuskan atau mematahkan mataran penyebaran COVID-19 yang ada di Jawa Barat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya sepanjang malam ini kuasa Tuhan menyertai kami sampai kami boleh kembali bangun besok pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya serahkan dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa cepat, biarlah perlindungan firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita yang diambil dalam Roma 8 ayat 37 dan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa di bumi dan di surga, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa kami Tuhan. Mari ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu, atas bangsa kami. Biarlah kami mematahkan setiap serangan tipu daya si jahat melalui kuasa-kuasa kegelapan, melalui kuasa-kuasa perdukunan, persugihan, apa itu kuasa orang kuat, darah kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kemuliaan Allah yang turun atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka berkemenangan, bercahaya bagaikan api. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah manusia serakah, roh-roh korupsi, roh-roh curang, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan yang tidak mengutamakan kepentingan orang banyak, kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala kesombongan, keserakahan yang membuat orang korupsi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat para teroris yang hendak memikirkan pola pikir mereka dipaksakan ke bangsa ini. Kami ikat kuasa dalam nama Yesus. Apapun Tuhan bentuk kekerasan, apapun bentuk radikalisme, apapun bentuk ekstremis, dimanapun berada Bapa, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Digantikan dengan damai sejahtera Allah, digantikan dengan sukacita Allah, digantikan dengan kasih Allah. Di dalam nama Yesus juga Engkau memberi kemenangan terhadap bangsa kami Indonesia untuk menanggulangi COVID ini Tuhan. Beri hikmat bagi pemimpin kami. Beri hikmat kuasa-Mu Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami untuk semakin takut akan Engkau. Dan terlebih Tuhan dapat menanggulangi bencana ini. Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu bagi kami, lingkupi
anak-anakmu dimanapun berada. Biarlah kemuliaan Allah turun atas anak-anakmu, atas orang-orang percaya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin berduaan dengan permainan kecapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami ada di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan dampak yang dialami. Seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, Tuhan, kami percaya bahwa sukacita daripada Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena tatkala kami biasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka sukacita Allah akan tetap melekat di dalam diri kami. Kami cuma menaruh iman sepenuhnya kepadamu, karena kami percaya hidup kami bukan dari apa yang kami lihat, hidup kami bukan dari apa yang kami miliki, tapi hidup kami oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang demikian rupa, Allah yang mengerti dan maka mencukupi dan bahkan mengadakan perkara-perkara yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Itu sebabnya hari ini kami tetap percaya, kami tetap bersyukur di masa-masa pandemi ini. Karena kami yakin ada maksud dan rencana Allah yang luar biasa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan. Allah sedang membentuk kehidupan kerohanian kami. Tuhan sedang membentuk supaya kami tekun. Tuhan sedang membentuk kehidupan kami semakin dimurnikan. Sedang penampian dari kehidupan kami untuk semakin hari semakin setia kepadamu. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Bapa yang di surga, hari ini kami yakini Allah Engkau pemilik segala-galanya. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik kepunyaanmu. Bahkan Engkau yang memiliki segala apa yang tidak ada di dunia ini. Engkau ada menyediakan, Engkau sanggup menyediakan itu bagi kami. Oleh karena itu kami percaya Engkau sendiri akan mencukupi setiap makanan, minuman, kesehatan, dan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba khususnya dari GSJ Jawa Barat. Tatkala pandemi ini sudah mempengaruhi finansial kami, dari kebutuhan sehari-hari kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah segala berkat-berkat Allah. Cukupilah dengan kasih sayang-Mu Tuhan untuk kami boleh menerima setiap kebutuhan-kebutuhan. Buat uang-uang kontrakan gereja, untuk kontrakan rumah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Semuanya hari ini kami serahkan. Bapa yang baik, kami yakini bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupi dan bahkan melimpahi. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya pandemi ini dapat terselesaikan dengan cara dan waktu-Mu. Kami yakin kami akan tetap setia. Proses ini akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terjadi sukacita, kegembiraan, kemenangan, kesejahteraan, dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Tuhan, singkirkan kecemasan, singkirkan ketakutan, singkirkan segala keraguan apapun. Kami percaya tatkala kami bersatu hati menanggulangi pandemi COVID-19 ini tanpa ada saling menyalahkan, tanpa menyinyir, tanpa saling menyakiti satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya singkirkan hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang salah, sehingga dengan demikian terjadilah sebuah kesatuan hati di tengah bangsa Indonesia. Maka tatkala kami bersatu
bersatu hati bukan saja di dalam doa, tetapi juga di dalam kerja, di dalam menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, maka kami akan yakini bahwa kami akan menjadi orang-orang yang dapat mengatasi pandemi ini sebagai pemenang-pemenang. Indonesia akan bangkit, Bank Indonesia akan maju, Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus untuk gerejamu, GSCA di Jawa Barat akan senantiasa diberkati. Kami akan memanen jiwa, kami akan memenangkan jiwa, kami akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim-tim pendoa syafaat yang sudah berdoa dengan pokok-pokok doa peperangan rohani. Pola pokok doa itu dari Departemen Doa, dan mungkin nanti Bapak Ibu sebagai Gembala Sidang akan ada tambahan-tambahan pokok doa berkaitan dengan doa peperangan rohani, diserahkan kepada kembali sidang jemaat atau gembala-gembala yang memimpinnya di gereja setempat masing-masing. Malam ini kita sudah selesai dengan pelayanan doa syafaat berkaitan dengan doa peperangan rohani. Puji Tuhan, kita percaya doa orang benar besar kuasanya, dan kita terima berkat doa yang kita sudah doakan malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang ini kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Serahkan kepada Bapak Pendeta Elko untuk ucapan terima kasih dan doa berkat buat kita semuanya. Haleluya. Sebelum mengakhiri, mungkin ada masukan dari Pak Thomas berkaitan dengan doa-doa kita. Saya persilakan Pak Thomas kalau masih ada di ruangan bisa menyampaikan ide-ide berkaitan dengan doa ini. Terima kasih. Oke. Sebelum ditutup Terima kasih dalam Pak doa. Elko. Yang itu udah bagus sih Pak. Doa yang malam ini udah bagus. Cuman ada satu usulan kalau bisa di samping doa yang udah terprogram itu diizinkan juga peserta yang hadir untuk berdoa spontan gitu Pak, supaya apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita itu bisa juga disalurkan lewat doa yang mungkin berupa nubuatan atau pernyataan Tuhan yang spontan pada waktu berdoa. Teman-teman yang hadir itu terlibat gitu ya. Tambahannya itu aja. Terus ya kalau yang pujiannya sudah bagus, terus ada renungannya sudah bagus, ya ada ayat firman pendahuluan, cuman keterlibatan para pendoa yang lain yang hadir kalau bisa dikasih kesempatan, mungkin dari satu pokok doa ada 3 orang lagi berdoa spontan, nanti ada lagi pokok doa lagi ada 3 orang lagi spontan. Dengan demikian partisipasi bisa lebih banyak, dan juga pekerjaan Roh Kudus yang spontan yang terjadi di dalam momen kita berdoa itu bisa diakomodasi. Itu aja Pak Elko. Terima kasih, udah bagus semuanya, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin jadwal doa yang sebulan sekali mungkin kita bisa tambah pada saat subuh atau pagi hari, mungkin seminggu sekali. Yang itu yang saya melihat supaya semua hamba-hamba Tuhan bukan hanya terlibat itu lagi. Makanya saya lagi undang orang-orang yang lain, karena ada banyak yang teman-teman kita yang lain yang punya potensi untuk bisa berdoa, bisa terlibat bersama-sama. Saya pikir itu saja dan terima kasih Pak Thomas untuk masukannya buat doa-doa kita, dan terima kasih buat Pak Budiman yang sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, dan semua teman-teman untuk menaikkan doa syafaat ini. Tuhan memberkati. Mari biar doa-doa ini kita akan share di BPD, dan doa-doa ini juga akan di-share kepada jemaat, sehingga jemaat juga boleh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, dari awal sampai akhir semua boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah Bapa kasih setiamu dan anugerah pertolongan dari Roh Kudus serta pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua, kita boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, melayani Tuhan dan tetap setia kepadamu. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Ya, mungkin ini Berkati semua. Selamat malam. Silakan Pak Thomas, ada yang mau disampaikan? Oh enggak, cuman good night aja. Tuhan berkati. Oke. Apa bisa foto bareng dulu Bapak-bapak? Akan tambah Tuhan memberkati. Ya. Nanti kita akan tambah jadwal doa kita mungkin buat pagi atau pagi enggak subuh dah, jam-jam 7, jam 8 gitu ya. Nanti kita akan share. Kita tambahin lagi pokok doanya. Oke, terima kasih semuanya. Mau foto bareng, mau foto bareng. Foto bareng, foto bareng. Foto bareng ya. Ini kamera laptop saya lagi masalah gitu. Jadi Pak Daniel ada tuh, tolong Pak Daniel. Pak siapa ini? Pak Daniel. Pak Daniel ada tuh. Ya, saya Oh, ini. foto. Ya, siap. Bentar ya. Ya, lembar 1 siap. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke lembar kedua. Ya, lembar 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Shalom ya. Terima kasih. Selamat malam semua.